Kasus ini terjadi di India, tepatnya di desa Bhojpur, wilayah Ghaziabad, Provinsi Uttar Pradesh. Di sana tinggal seorang pria parubaya bernama Dharamvir, berusia 52 tahun. Ia hidup bersama istrinya, Sundari berusia 50 tahun, dan 4 orang anak mereka, 3 laki-laki dan 1 perempuan yang semuanya masih tinggal serumah. Secara umum, kehidupan keluarga ini tampak normal. Dharamvir bekerja sebagai buruh harian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di lingkungan sekitar, ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan tidak pernah terlibat masalah serius. Sundari pun dikenal sebagai istri yang patuh, mengurus rumah, dapur, dan anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Namun, ada satu kebiasaan Dharamvir yang sudah lama menjadi sumber ketegangan, kecanduannya terhadap teh. Ia diketahui bisa meminum teh hingga 5-6 gelas setiap hari. Jauh di atas kebiasaan orang kebanyakan. Seluruh warga desa mengetahui kebiasaan ini. Dalam budaya patriarki yang dianut keluarga mereka, Dharamvir merasa berhak dilayani sepenuhnya sebagai kepala keluarga. Setiap kali ia ingin minum teh, Sundari harus segera membuatkannya. Masalahnya, Dharamvir memiliki sifat mudah tersulut emosi jika teh tersebut tidak segera tersedia. Hanya karena keterlambatan kecil, ia kerap memaki dan memarahi Sundari. Meski sering bertengkar, selama bertahun-tahun pernikahan mereka, Dharamvir tidak pernah melakukan kekerasan fisik serius. Hingga pagi, nahas itu tiba. Pada Selasa pagi, 22 Desember tahun 2023, Sundari bangun sekitar pukul 6 pagi dan langsung menuju dapur untuk menyiapkan sarapan keluarga. Beberapa menit kemudian, Dharamvir terbangun dan berteriak dari teras, meminta dibuatkan teh. Seperti rutinitas biasanya, Sundari menjawab dengan tenang bahwa ia akan segera membuatkannya. Namun saat itu, ia masih menyelesaikan pekerjaan lain di dapur. Menit demi menit berlalu, dan teh yang ditunggu Dharamvir belum juga datang. Kesabarannya habis. Ia kembali berteriak, kali ini dengan nada kesal. Sundari kembali meminta waktu, mengatakan bahwa teh akan siap sebentar lagi. Mendengar jawaban itu, amarah Dharamvir meledak. Ia menghampiri dapur, membentak Sundari dengan kasar, dan menendang peralatan dapur hingga berserakan dan pecah. Sundari, yang merasa perlakuan itu sudah keterlaluan, akhirnya membalas dengan teriakan. Adu mulut pun terjadi, perdebatan memanas, saling memaki, hingga Dharamvir keluar dari dapur dengan emosi yang belum mereda. Namun, ia tidak pergi untuk menenangkan diri. Dengan pikiran gelap dan amarah yang menguasai akal sehatnya, Dharamvir menuju ruangan lain dan mengambil senjata tajam berupa pedang. Dalam benaknya, hanya ada satu pikiran, menghukum istrinya yang dianggap telah melawan dan meremehkannya. Ia kembali ke dapur secara diam-diam. Sundari, yang tidak menyadari bahaya, masih sibuk memasak dan menyiapkan teh. Tanpa peringatan, Dharamvir menyerangnya dari belakang. Sundari terjatuh, terluka parah, namun masih hidup. Ia berteriak meminta tolong. Jeritan itu membangunkan keempat anak mereka. Salah satu anak sempat berusaha menolong, tetapi Dharamvir mengancam mereka agar tidak mendekat. Ketakutan, anak-anak itu berlari keluar rumah sambil berteriak meminta bantuan warga. Alih-alih menghentikan aksinya, Dharamvir justru semakin brutal. Merasa berkuasa dan tidak terhalang siapapun, ia melanjutkan serangan hingga menghabisi nyawa Sundari dengan cara yang sangat keji. Cairan merah menggenangi dapur, menyentuh kaki Dharamvir sendiri. Beberapa saat setelah semuanya berakhir, kesadaran Dharamvir perlahan kembali. Ia terduduk di samping jasad istrinya, menangis histeris. Tangisannya terdengar hingga keluar rumah. Tak lama kemudian, polisi datang. Setelah mendapat laporan dari warga, pemandangan di dapur membuat mereka terkejut. Perabotan hancur, jasad Sundari dalam kondisi mengenaskan, senjata tajam tergeletak di lantai, dan Dharamvir menangis di sampingnya. Ia langsung ditangkap tanpa perlawanan. Hasil autopsi menyebutkan bahwa Sundari mengalami sedikitnya 15 luka akibat senjata tajam. Dalam interogasi, Dharamvir mengakui semua perbuatannya. Ia kini diadili
dengan pasal 302 KUHP India, yang ancamannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ditambah denda, kasus ini mengguncang masyarakat India dan kembali membuka mata dunia tentang rapuhnya posisi perempuan. Bahkan, di tempat yang seharusnya paling aman, rumah mereka sendiri. Tragedi ini bukan sekadar kisah kemarahan sesaat, melainkan potret gelap tentang ego, kekuasaan, dan kekerasan dalam rumah tangga yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Dan bagi keempat anaknya, trauma pagi berdarah tersebut akan tinggal bersama mereka. Mungkin seumur hidup.